Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, ada juga Langkah Update, ada juga Balige Academy, ada juga channel Dr. Tifa dan channel-channel lainnya. Sore ini kita melakukan press conference. Hadir bapak-bapak dan ibu paling cantik di sini, ya, the one and the only, ya. Ada Medi Juniarto, ada Dr. Tifa Uzatia Suma, ada Abdullah Al-Katiri, ada juga the one and the only Rismon Sianipar. Nah, saya lupa Pak Burhan, ya, Burhan siapa? Burhan? Burhanuddin Suralaga, lengkapnya Rismar apa? Rismar Safrudin, saya selalu lupa, ya. Ismar Safrudin, ya. Jadi mereka ini adalah lawyer baik Dr. Tifa maupun Rismon, ya. Nanti Roy Suryo juga nanti akan menyampaikan hal-hal terkait perkembangan mengenai kasus ijazah tidak asli Jokowi. Tidak asli Jokowi. Fake, ya kan? Fake gitu. Not original, ya kan? Nah, kita lihat nanti perkembangan apa saja yang akan dikasihkan, terutama yang dari UGM, ya. Jadi siapa dulu yang mau bicara? Oke. Dr. Tifa mungkin memberikan pembukaan. Berikutnya nanti Abdullah Al-Katiri dan lain sebagainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menyampaikan update terkait dengan bagaimana kita akan menerang jelaskan tentang fake diploma atau ijazah palsu dari Jokowi yang sesungguhnya sebetulnya untuk penelitian kita sudah final. Tapi ada beberapa langkah-langkah yang harus juga kita kawal, kita terus jalankan, kita terus perjuangkan, ya. Jadi kami akan menyampaikan ini para kuasa hukum, nanti ada Bang Rismon juga, bahwa kita terus berjalan sambil paralel dengan saat ini pun kita juga sudah melakukan investigasi, penelitian, observasi, komparasi studi dan sebagainya terkait dengan Gibran, ya. Jadi kalau Jokowinya ini menjadi white paper, kemudian nanti Gibrannya akan menjadi black paper. Bukan paper, ya, tapi paper. Jadi itu adalah sebuah jejak hitam yang saat ini sedang kita telusuri dan nanti kami akan juga report kepada seluruh masyarakat. Nah, jadi kembali kepada soal Jokowi, jadi ini belum berhenti, ya. Kalau penelitiannya sudah berhenti, simpulannya sudah berhenti, sudah selesai, sudah final, dan Anda semua bisa melihat bagaimana final dari kejelasan tentang ijazah Jokowi, ya, di buku kami di Jokowi's White Paper. Nah, kemudian langkah-langkah yang sedang diambil oleh para kuasa hukum kami itu kurang lebih ada 3 klaster, ya. Jadi kita masih terus berjuang kepada klaster kepolisian, Mabes Polri, ya. Karena memang masih ada kejanggalan-kejanggalan yang itu prominent, ya, itu sangat penting, esensial terkait dengan kelanjutan dari gelar perkara yang saat ini kita juga masih belum terima dengan keputusan yang sangat janggal. Terutama terkait dengan dokumen-dokumen yang kami bertiga RRT itu dapatkan, ya, dokumen-dokumen pendukung dan ditambah lagi dengan konferensi pers atau pernyataan dari Rektor UGM Ova Emilia ini yang kami kembangkan terus, ya, dalam penelitian kami. Dan nanti tentang klaster Mabes kemudian sampai kepada Propam, Irwasum dan sebagainya akan disampaikan oleh Pak Abdullah Al-Katiri. Kemudian klaster yang kedua adalah kita juga terus, ya, memperjuangkan untuk bagaimana keterbukaan informasi publik itu menjadi sebuah ranah hak konstitusional dari warga negara Indonesia. Jadi legal standing kami RRT itu sangat jelas, ya. Kemudian tinggal yang para lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut yang justru malah nggak jelas. Misalnya seperti UGM sendiri sebagai lembaga yang didanai oleh APBN, ya, itu dia punya kewajiban untuk membuka dokumen. Dan kemudian kita akan lanjut kepada KPU, ya, tentu saja. Jadi kami saat ini sudah terus berkomunikasi melalui surat resmi dan sudah mendapatkan jawaban resmi dari UGM juga yang nanti juga akan disampaikan update-nya. Apa jawaban UGM terhadap kedatangan kami yang 2 kali, ya. Pertama saya dengan Bang Rismon, kemudian berikutnya kami dengan
Mas Roy Suryo ya, bersama dengan para kuasa hukum kami itu ada jawabannya dan masyarakat berhak untuk tahu jawaban dari UGM tersebut. Lanjutnya nanti apabila ternyata memang jawaban yang kita dapatkan dari UGM itu belum jelas juga, maka kita akan lanjut ke KIP ya. Dan seterusnya apabila memang kita punya proof, punya bukti tentang data-data yang memang kita layak untuk menggugat ke KPU, ya kita akan lanjut ke KPU. Jadi itu klaster yang kedua. Kemudian klaster yang ketiga adalah terkait dengan wakil rakyat ya. Jadi kami sudah audiensi dengan 2 komisi, Komisi 1 dan Komisi 3 ya. Komisi 1 ini karena memang bidang pendidikan. Karena kami harus sampaikan seperti juga pada konferensi pers yang lalu bahwa saat ini buku Jokowi's White Paper ini sudah menasional, bahkan menginternasional karena sudah diterima oleh para diaspora di beberapa negara. Mereka sudah pegang. Yang Kanada sudah pegang, yang Australia, yang Amerika, yang London, Inggris sudah pegang. Jadi kan tidak lucu ya kalau Komisi 1 yang membawa bidang pendidikan malah tidak tahu. Dan kami juga sudah bekerja sama kurang lebih nanti 100 kota di mana ada para akademisi ya, para akademisi yang kami ajak untuk diskusi panel, membedah, dan kami juga sangat butuh masukan dari para akademisi-akademisi di seluruh Indonesia untuk mereka juga membantu mensosialisasikan penelitian kami, termasuk juga kami juga butuh masukan juga dari para akademisi-akademisi yang lain gitu ya. Sehingga nanti masyarakat akan mendapatkan sebuah penjelasan ilmu, pengetahuan yang komprehensif, yang lengkap ya terkait dengan Jokowi's White Paper. Nah, untuk itu maka kami menunggu ya. Kami sudah diterima oleh kepala protokoler dari Komisi 10 ya, Komisi 10 ya. Maaf, Komisi 10. Kemudian kami menunggu jawaban dari Komisi 1 yang membawa bidang luar negeri karena ini juga berkaitan dengan diaspora. Ini di sebelah saya selain kuasa hukum kami juga beliau adalah ketua Dewan Pembina FDI ya. Forum Diaspora Indonesia di 25 negara, Pak Meidi Juniarto. Dan oleh karena itu maka kami juga harus report atau semacam audiensi kepada Komisi 1. Dan sudah dijalankan, tinggal kita menerima feedback apakah kapan jadwal untuk RDPU dengan Komisi 1 yang membawa bidang luar negeri. Dan kemudian yang sudah kami jalankan juga, kami sudah melayangkan surat untuk audiensi kepada Komisi 10 dan Komisi 3 yang membawa bidang hukum, dan kami alhamdulillah minggu lalu sudah diterima. Jadi ini kita tinggal menunggu jadwal audiensi untuk ketiga komisi tersebut, dan kami juga sudah melakukan langkah pendekatan approach ya, dukungan dari 3 fraksi ya. Pak Burhan ya, 3 fraksi. Pertama adalah fraksi PKS, kedua fraksi Demokrat, dan yang ketiga adalah fraksi PDIP ya, karena mereka yang kami harapkan akan menjadi pionir ya untuk keseluruhan fraksi di DPR ya. Jadi seperti itu kurang lebih, nanti secara lengkap surat-suratnya seperti apa, karena sekali lagi bahwa kita sangat menjunjung tinggi ya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana masyarakat seluruh Indonesia, 280 juta rakyat seluruh Indonesia itu berhak untuk tahu apa yang kami lakukan, tidak ada yang kami tutupi, dan lembaga-lembaga di mana kami bersurat, kami beraudiensi, dan kami bertemu, itu juga wajib untuk memberitahukan apa yang nanti akan menjadi area diskusi kita. Demikian dari saya, akan dilanjutkan dengan, ke Bang Refli dulu. Iya, kawan-kawan semua, tadi ada 3 klaster ya, klaster Mabes, klaster informasi, UGM, KIP, KPU, dan klaster wakil rakyat. Nah, saya berharap biar kita teratur ya, klaster Mabes dulu. Klaster Mabes akan disampaikan oleh Pak Abdullah Al-Katiri, silakan. Sampaikan perkembangan terakhir di Mabes dan apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Rabbil alamin ya, kita berkumpul lagi di sini hampir setiap hari kita menyuarakan dan mengupdate ya. Ya, ini yang update terakhir karena sehubungan dengan yang dikatakan Dr. Tifa tadi, yaitu dan Bang Refli tadi yang menyatakan ada beberapa yang mau diungkap, diantaranya
klaster Mabes. Maksudnya beliau, kami sudah berkoordinasi dengan Propam, bisa kami katakan demikian. Awalnya kami menyurat, yang mana kami katakan bahwa kami tidak dapat terima hasil putusan dari gelar perkara yang kemarin. Iya, waktu itu kami tidak dapat terima, meskipun sudah dikatakan itu adalah putusan gelar, putusan bersama, bahkan melibatkan eksternal, yaitu DPR, Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM dan sebagainya. Tapi banyak kejanggalan dan sebagainya dalam gelar perkara yang kita tahu pada umumnya, karena kita para lawyer seperti Pak Burhan, Pak Ismar dan sebagainya ini sudah terbiasa gelar perkara. Tidak seperti itu sebenarnya gelar perkara itu. Karena gelar perkara itu semua berbicara. Iya, satu hal lagi, kami sudah kirim surat bahwa kami tidak dapat terima kepada Propam, dan direspon terakhir oleh Propam. Sebelum respon terakhir itu, Propam mengatakan bahwa pengaduan kami itu dirujuk ke Wasidik. Kami akhirnya kirim keberatan kedua karena kami melaporkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Karwasidik. Jadi kami bukan melaporkan penyidik maupun penyelidik, tapi melaporkan Karwasidik itu sendiri yang menandatangani surat itu. Masa yang menangani juga Wasidik, kami keberatan. Kirim surat kedua, yang terakhir akhirnya dijawab. Ya, kalau boleh saya bacakan sedikit, itu kami dapatkan surat 12 September 2025. Yang mana intinya merujuk yang saya katakan tadi, kan, dengan sehubungan saya bacakan agar tidak ada masalah kesalahpahaman, dan saya apa adanya saya bacakan langsung poin 2 karena tadi sudah saya bacakan rujukan. Sehubungan dengan rujukan di atas disampaikan kepada pelapor atau pengadu bahwa Pak Yanduan Div Propam Polri telah menindaklanjuti pengaduan pelapor atau pengadu dengan melimpahkan pengaduan tersebut ke Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk ditindaklanjuti. Jadi laporan kami ini dirujuk ke Irwasum. Iya, dan di sini membuktikan, mengkonfirmasi bahwa perkara yang ditangani oleh Barreskrim adalah belum selesai. Ya, belum selesai yang ditangani. Ini direspon, banyak pihak mengatakan sudah selesai, belum selesai. Karena yang di Barreskrim ini banyak kejanggalan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, masalah UGM. UGM itu pada saat Eva Emilia menyatakan bahwa Ova Emilia yang menyatakan bahwa Jokowi itu masuk di perguruan tinggi itu melalui pintu sarjana muda. Itu jelas. Sebentar. Sebelum kembali beranjak kepada UGM, kita selesaikan dulu Mabes Polri. Siapa tahu ada dari lawyer yang mau menambahkan. Kita selesaikan dulu. Jangan berangkat dulu ke yang lain. Ya, tadi dari saya sampai di situ bahwa informasi kami mohon untuk diajukan audensi. Surat permohonan sudah kami buat untuk audensi di Irwasum, yaitu adalah pengawas tertinggi. Barangkali teman, kawan-kawan mungkin Isma. Barangkali. Terkait pelimpahan dari Propam ke Irwasum, kami sudah membuat surat untuk diadakan audiensi antara kita dengan Irwasum. Mengenai juga terkait adanya keputusan mengenai penetapan ada SP3 dan penetapan dari Barreskrim, kami juga sudah bersurat kepada Komisi 3 di bulan Juli. Alhamdulillah kami pada 9 September yang lalu ditemui oleh anggota Komisi 3 ya.
Ya, ya khusus Mabes ini pengaduan kita ke Komisi 3. Itu kita sudah ditemui oleh terkait itu sudah ditemui oleh anggota Komisi 3 dan kami meminta untuk diadakan RDP tetapi belum dilaksanakan sampai hari ini. Juga kami sudah mengadukan kepada fraksi-fraksi terkait dengan penetapan Bareskrim tersebut kepada fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasdem, dan fraksi PKS pada 9 September yang lalu kami sudah memasukkan surat di DPR RI tetapi belum mendapatkan jawaban sampai hari ini. Itu dulu. Oke, ada yang mau nambahkan? Silakan. Soal Mabes dulu ya. Ya, baik, saya tambahkan sedikit mungkin tentang apa yang telah dilakukan oleh teman-teman atau pihak tim kita di Mabes Polri. Dalam hal ini kita sangat berharap mungkin kepada Irwasum untuk segera melakukan gelar perkara ulang, ya, yang bisa mungkin menghadirkan beberapa pihak termasuk Komisi 3 karena kita juga sudah melakukan penyampaian untuk dilakukan RDP ya. Dan kita sangat berharap bahwa apa-apa yang kita ajukan tersebut itu sangat sesuai dengan aturan hukum yang ada. Salah satunya kita adanya kekecewaan karena adanya dugaan ketidakadilan apa-apa yang dilakukan oleh pihak Bareskrim maupun pihak Wasidik pada saat melakukan keputusan bahwa laporan TPUA terhadap ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Jokowi, ya itu seharusnya ditindaklanjuti, bukannya dihentikan secara sepihak, tetapi harusnya sudah ada jelas pelapornya, jelas dugaan tindak pidananya, sudah jelas ada bukti-bukti awal, ya, kemudian itu sudah jelas terbukti adanya tindakan perbuatan melawan hukum. Seharusnya yang bisa menyelesaikan permasalahan ini adalah adanya putusan pengadilan. Apakah dia terbukti atau tidak, seharusnya itu dalam proses persidangan. Ada di sana pembuktian yang sangat terbuka untuk umum. Kemudian ada ahli yang mungkin memang lebih bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi sudah sangat jelas bahwa dugaan-dugaan kita ada atas adanya ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh Bareskrim dalam memutuskan bahwa permasalahan ini bukan tindak pidana dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Makanya kita akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan, ya, sampai betul-betul penegakan hukum ini. Kita sangat berharap bahwa, dan dugaan kita juga sangat kuat bahwa setelah rezim PS atau Pak Prabowo Subianto ini ada kecenderungan harapan yang sangat bagus. Terbukti bahwa beliau sering menyampaikan bahwa penegakan hukum itu harus dinomorsatukan. Kemudian adanya dugaan-dugaan lain yang memang beliau juga tidak nampak melakukan intervensi. Ya, bahkan beliau secara terbuka belakangan ini menyampaikan adanya perintah untuk dilakukan reformasi kepolisian. Jadi sangat kuat dugaan ini bagian daripada komitmen dan support daripada pemerintahan Prabowo Subianto untuk menegakkan, meluruskan pihak-pihak kepolisian yang diduga, ya, ada permasalahan-permasalahan yang termasuk untuk persoalan mengenai proses hukum kita ini, ya, termasuk masalah ijazah ini. Dan terkonfirmasi lagi yang terakhir saya sampaikan bahwa untuk ketiga klien kita ini adalah sudah jelas mereka adalah para pakar. Nih terbukti, tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Adanya buku. Jadi mereka itu adalah para pakar yang menyampaikan gagasannya secara ide. Jadi harus dibantah dengan ide, bukan dengan cara-cara penangkapan atau menakut-nakuti. Mungkin dari saya untuk sementara. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahkan soal Mabes lagi? Sedikit yang Ya. Oke.
Iya. Jadi sobat kawan-kawan semua ya, perlu dipahami bahwa ada dua kasus yang berkembang sebenarnya di Mabes dan di Polda Metro Jaya. Saya cuma remind, bukan untuk kita tetapi untuk pemirsa biar mereka ingat bahwa di Mabes itu ada pengaduan dari TPUA yang kemudian di stop atas penyetopan tersebut, kemudian diprotes. Kemudian ada gelar perkara khusus tapi tidak memuaskan, kemudian diprotes lagi oleh Bro Alkatiri sampai tidak hanya Kadif Propam tetapi sampai ke Irwasum, ya, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri atau Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Kasus yang kedua yang sering dibicarakan pihak sana adalah kasus di Polda Metro Jaya yang katanya itu akan berakhir kalau seandainya apakah akan SP3, apakah akan dijadikan tersangka, kan begitu. Padahal baik SP3 maupun tersangka belum atau tidak menjawab mengenai soal benar atau tidaknya ijazah Jokowi itu palsu atau tidak secara hukum, ya. Secara hukum. Tapi kalau secara ilmiah RRT mengatakan sudah selesai dengan terbitnya Jokowi's White Paper. Nah itu soal di kepolisian, baik Mabes maupun Polda Metro Jaya. Kita masih menanti perkembangan di Mabes karena masih ada protes. Kita menanti di Polda Metro Jaya karena masih ada proses yang sedang dikerjakan. Berikutnya adalah soal informasi klaster kedua yang disampaikan Dr. Tiva tadi, yaitu apa yang dijawab UGM atas permintaan pihak Dr. Tiva dan teman-teman. Kemudian bagaimana rencana kalau seandainya ini mau ke tadi dikatakan KIP dan KPU. Silakan siapa yang mau menyampaikan ini? Dr. Abdullah Al-Katiri. Saya aminkan, itu berdoa. Iya. Dapat ijazah cuma. Iya. Terima kasih. Mungkin saya tegaskan sedikit ya, apa hubungannya Mabes Polri dengan Polda? Ya, Mabes Polri ini, ya kan, itu kita masalah TPUA itu yang mana kami katakan berkali-kali, kalau kita rujuk dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10, maka Polda jika terbukti bahwa lanjut di Bareskrim, maka di Polda ini harus dihentikan dan orang-orang ini tidak bisa dikenakan karena menurut pasal 10 jelas, ya kan, jika ada laporan baik itu pelapor, saksi-saksi dan sebagainya itu tidak dapat dilaporkan balik sebelum inkrah. Lah beliau-beliau ini pada waktu di UGM yang dengan TPUA sebagai saksi kapasitasnya. Nah, oleh sebab itu kenapa kami kencang banget untuk memproses yang di Bareskrim karena itulah alasannya. Yang kedua, masalah UGM ya. UGM. Jawaban UGM. Jadi yang jelas jawaban UGM pada kami itu 2 kali sekali lagi mengirimkan ke UGM surat. Yang terakhir yang pertama dulu dijawab bahwa semua dokumen termasuk kopi jasa palsu dan sebagainya itu disebutkan tanggalnya, kapan dijawab kapan. Iya. Yang awal yang dikatakan bahwa sudah di dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua 19 Agustus itu surat kami itu ya. Yang pertama itu. Surat kami yang kedua itu setelah rektor buat pernyataan bahwa Jokowi itu masuk di UGM melalui pintu sarjana muda dan itu belum pernah terucapkan selama ini. Nah, begitu diucapkan berarti kesimpulannya jika S1 sudah dikuasai, lah kami pertanyakan dan meminta untuk diberikan kopi ijazah sarjana muda. Nah, itu surat itu kami kirimkan tanggal 11 September 2025 kami hadir secara langsung ke UGM dan diterima langsung dengan pejabat dokumen dan informasi UGM. Ya, surat itu dan dijawab 18 September kemarin 2025 supaya lebih komprehensif maka jawaban tersebut akan saya bacakan. Ya kan? Dokumen ijazah 1, ijazah sarjana muda Fakultas Kehutanan yang kami mintakan, ya kan, ditanggapi oleh PPID UGM
yaitu tidak dalam penguasaan juga. Agak aneh juga menurut kami kan. Ya kan? Nah, menurut buku petunjuk S1 Fakultas Kehutanan UGM tahun 1982, mahasiswa program ini menurut buku, jadi bukan menurut fakta. Seharusnya kan menurut fakta. Ini menurut buku, ya kan? Ini saya jawab apa adanya. Menurut buku petunjuk S1 Fakultas Kehutanan UGM tahun 1982, mahasiswa program sarjana kehutanan menempuh kurikulum program sarjana muda 120 SKS sebelum menempuh kurikulum sarjana atas menurut saya, yaitu 40 SKS. Namun menurut mereka sejak 1978 setelah lulus program sarjana muda tidak dikeluarkan ijazah sarjana muda. Nah, ini perlu kita cross check ya apakah demikian. Tapi langsung mengambil kurikulum atas sarjana sehingga hanya dikeluarkan ijazah sarjana. Tapi jawaban dia ijazah sarjana muda tidak dalam penguasaan. Gak bingung juga kan? Berarti sarjana itu ada, tapi tidak di dalam penguasaan. Tapi di sini mengatakan sarjana muda itu tidak ada karena itu langsung dikonversi ke S1 tanpa mengeluarkan ijazah sarjana muda. Nah, ini perlulah pemirsa pemirsa memahami ini ya. Ya kan? Kemudian yang kedua, transkrip nilai tidak dalam penguasaan. Saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Itu. Nah, itu dan skripsi dan sebagainya semua di dalam penguasaan. Nah, kami juga ingin mengirimkan, dibacakan satu-satu ya. Apa saja yang kita minta? Ya, ini yang kita minta sebenarnya. Transkrip nilai, skripsi, registrasi sebagai mahasiswa, absensi perkuliahan, kartu rencana studi KRS, kemudian kartu hasil studi, bukti bayar perkuliahan, maksudnya sarjana muda dan sebagainya, buku wisuda tahun 1985, dokumentasi atau foto saat KKN kuliah kerja nyata, dokumentasi foto wisuda bersama rektor. Itu yang kami minta. Jawabannya semuanya adalah dalam sudah penguasaan Polda Metro Jaya. Ya, ini agak membingungkan. Bahkan di Polda Metro Jaya itu, Metro Jaya itu juga ada lembaga PPID juga. Kami juga ingin mengajukan ke, akan mengajukan ke PPID Polda Metro Jaya. Tetapi jika sudah masuk ke ranah hukum atau proses hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan atau KPK atau hakim, maka ada ketentuan harus mendapatkan izin dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo dalam hal ini. Nah, itu diatur dalam pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Yang sudah kita lakukan. Ya, karena ketentuannya demikian, udah hampir beberapa minggu yang lalu kami mengajukan langsung surat ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana kita masukkan ke Seknek waktu itu ya, ke Seknek Pak Burhan yang memberikan, yang mana ini kita bukan mengadukan, tapi kita juga bukan memohon, tapi ini adalah perintah daripada undang-undang. Oleh sebab itu Presiden, ya kan, karena di bawah undang-undang maka Presiden harus memberi izin untuk mendapatkan dokumen-dokumen dari Polda Metro Jaya. Seperti itu Bang Refli. Oke. Ada tambahan untuk UGM ini, Rismon. Wah, ini jagoan kita nih Rismon, Sianipar. Oke Bang, tanggapan saya minta satu-satu deh item-itemnya. Bentar ya pemirsa. Pakai password 12 digit kayaknya ini Bang. 16 Bang ya. Berarti kayak nilai hash ya. Oh ya. Oke, saya ingin menanggapi tanggapan. Nah, ini hebatnya kan, tanggapan PPID UGM kita tanggapi lagi, ya kan? Nah, dari tim hukum meminta informasi yaitu ijazah sarjana muda Fakultas Kehutanan tidak dalam penguasaan. Nah, tidak dalam penguasaan. Terus siapa yang menguasai? Harusnya tidak ada jawabannya kalau memang bukan tidak kalau tidak dalam penguasaan berarti ada tapi dikuasai orang lain.
Tapi ini kontradiktif, tidak dalam penguasaan. Bagaimana ini Pak Andi Sandi, siapa namanya itu pejabatnya, yang Dr. Andi Sandi, ya. Bagaimana itu, ya? Tidak dalam penguasaan, berarti ada dong, dikuasai oleh siapa? Tetapi kalimat berikutnya menurut buku petunjuk S1 Fakultas Kehutanan UGM tahun 1982, mahasiswa program sarjana kehutanan menempuh kurikulum program sarjana muda 120 SKS sebelum menempuh kurikulum sarjana 40 SKS. Namun sejak 1978 setelah lulus program sarjana muda tidak dikeluarkan ijazah sarjana muda. Ini bingung saya. Kalau sejak 1978 itu sarjana muda langsung melanjutkan sarjana, untuk apa dibuka program sarjana muda tahun 1980, Pak? Hah? Kalau memang langsung melanjutkan ke sarjana, untuk apa dibuka tahun 1980? Joko Widodo masih masuk program sarjana muda terdaftar. Kalau langsung ya berarti programnya cuma satu yang namanya program sarjana. Ya, saya punya sejumlah saksi dari dosen UGM ya. Ini bohong, ya, bohong ini. Mereka wajib memiliki program sarjana muda, ijazah sarjana muda sampai tahun 84. Ya, 84. Jadi kalau 3 tahun sarjana muda Joko Widodo lulus, berarti tahun 83 masih memiliki ijazah sarjana muda. Jangan bohong, Pak Andi Sandi. Ya. SKS-nya juga. Iya, jadi harus punya gitu loh, sampai tahun 84 mereka bilang. Ya, jadi kalau lulus benar tahun 1983 ya, Joko Widodo 3 tahun program sarjana muda, maka dia harus punya ijazah ijazah sarjana muda tahun 83. Dan herannya ya, entry studi atau entry program Joko Widodo ini baru dibocorkan Rektor of Emilia setelah diributkan sekian tahun. Sejak diributkan Pak Bambang Tri dan Gus Dur, belum pernah kita dengar bahwa Joko Widodo masuk dengan entry program atau program studi sarjana muda. Iya, setelah kita datangi juga. Wah, setelah di-spill oleh Dirtipidum, ya kan? Tahun akademik 1980-81 dan 1981-82. Itulah setelah diributkan semua baru dicicil informasi itu. Kenapa nggak dari awal, apalagi pada saat kami datang 15 April 2025 di ruang 109, dijelaskan aja. Kalau memang itu data pribadi nggak bisa kami lihat, minimum kalian jelaskan secara flowchart. Secara flowchart masuknya bagaimana, Joko Widodo, SKS-nya bagaimana, nilainya bagaimana, KKN-nya di mana. Bahkan kita tanya tahun KKN aja bingung. Nggak ada Pak, masih kami cari, kata Profesor Wening. Di koran sarjana muda nggak ada. Di koran nggak ada ya sarjana muda. Kok ada dia? Jadi masuknya perintis itu pengumumannya sarjana ya. Tuh, ya. Jadi Profesor Ova Emilia ya, berdasarkan ada itu sebuah podcast. Di situ ada jubir gede apa namanya, jubirnya itu. Humas itu. Jubir atau humas yang juga ada ya di Baleru waktu kita datang itu. Ya, di situ dikatakan banyak dosen muda UGM yang tidak percaya sama kalian penjelasan Rektor Ova Emilia. Ya, lebih percaya ke penjelasan ilmiah RRT. Boya bercermin gitu loh. Bagaimana mungkin kalian bisa meyakinkan orang lain, halayak publik di Indonesia yang ratusan juta, yang 280 juta publik ini, orang ini, ya, kalian berharap dengan podcast internal kalian, ya, podcast internal kalian, berharap kalian 280 juta percaya, sementara dosen-dosen UGM, dosen-dosen muda terutama, kebanyakan gak percaya penjelasan kalian. Jangan berharap orang lain percaya kalau internal UGM aja banyak gak percaya. Kenapa? Ya dosen-dosen UGM itu khususnya yang muda, yang belum terafiliasi Termul, tentu bertanya. Karena mereka ketika kuliah sama seperti yang kami alami. Observasi pertama. Observasi apa? Data. Lakukan pengukuran. Lakukan pengumpulan data.
analisa data, baru kesimpulan. Itulah yang kami lakukan ini. Makanya otak mereka, otak dosen-dosen UGM, ya, sejumlah dosen UGM juga nggak tahu nomor teleponnya dapat dari mana, nomor telepon saya, langsung menelepon saya. Itu loh. Kami mendukung Pak, dosen-dosen UGM, itu loh, aktif loh, itu loh. Dan ternyata dari mulutnya jubir UGM banyak dosen UGM aktif internal nggak percaya penjelasan Rektor Ova Emilia. Bercermin sedikit kenapa sih? Gitu loh. Makanya kalian penjelasan Rektor Ova Emilia itu kan seperti ini. Oke, statement pembuktiannya nggak usah ada. Yang penting percaya aja sama statement kami. Black box. Ya, black box terserah kami. Pokoknya data otentik. Baru kesimpulan. Pernah nggak black box itu? Ya, black box itu dibuka. Halo, Profesor Ova Emilia. Ya, jadi ya tak sampai 1984 Fakultas Kehutanan UGM dan UGM secara menyeluruh masih mengeluarkan ijazah sarjana muda. Ayo Bu Ova Emilia, jujurlah. Ya, atau kita ketemu di podcast. Ya, terus dianggap dalam sebuah podcast itu masalah sepele katanya ini. Menyepelekan. Gila. Kalau masalah yang enggak presiden mungkin alumni UGM ya sepele. Tapi ini berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia. Profesor Ova Emilia, hei kalian. Dan kami kalian anggap tidak ada adab, ada etika ya jubir UGM. Tidak ada adab, tidak ada etika. Masuk ke rumah orang kan harus kulonwun, harus ini. Halo jubir UGM, memang UGM itu rumah kalian? Saya tanya dulu, UGM itu Anda anggap rumahmu? Kami tidak datang ke rumahmu secara personal, itu baru tidak ada adab. Langsung live di depan rumahmu, di pekarangan rumahmu. Tapi kami datang ke alma mater kami kok. Kenapa nggak boleh live di situ? Ya, di humas juga, oh itu ada pegawainya itu mengatakan, oh itu milik, sofa itu milik UGM katanya. Hei UGM, kalian masih menerima dana APBN nggak sih? Gaji dosen, sertifikasi dosen, tunjangan dosen, itu semua keringat rakyat weh. Kok dikatakan UGM jadi rumah? Bukan rumahmu itu, rumah kita bersama, terutama para alumni. Itu, ya. Dan kami tidak merusak apapun. Cuma mewakili mereka-mereka dan mungkin puluhan sampai ratusan juta orang dan bahkan internal UGM sendiri butuh jawaban. Internal UGM, dosen maupun staf itu butuh jawaban. Based on data. Itu loh. Ya. Kalau kami harus percaya statement-statement seperti ini ya kan. Transkrip nilai tidak dalam penguasaan. Ya inilah yang ditunjukkan oleh Dirtipidum tanggal berapa itu? Tanggal 22 Mei 2025 kemarin. Ya. Tulisan tangan kayak ceker ayam. Tanpa stempel, tanpa tanda tangan otoritas fakultas yaitu dekan maupun pembantu dekan. Orang disuruh harus percaya. Ya, dosen UGM aja melihat itu nggak mungkin percaya itu. Dosen UGM, makanya yakinkan dulu internal UGM baru mencoba untuk meyakinkan publik. Bagaimana mungkin kalian meyakinkan publik kalau kalian cuma bertanya dan menjawab sesama kalian, seperti podcast arisan, kan gitu. Yang bertanya UGM, yang menjawab UGM. Kok sepengecut itu UGM? Bingung saya. Nggak outreaching, menggapai luar. Menjangkau dunia luar. Kok jadi seperti jago kandang? Tanpa menunjukkan data. Iya, tanpa data dan itu pun hanya internal UGM. Coba, ya. Nih, transkrip nilai. Kita disuruh percaya. Skripsi apa lagi? Waduh, ini udah data awal ini ya, data primer awal. Ya, sampai berdebat dengan Profesor Kuncoro juga saya tanya. Katanya punya ini dari ETD. Saya tanya di acara ROS itu. Ada tidak lembar pengesahan penguji? Saya tidak baca, saya tidak lihat. Aduh Prof. Bu ya jujur dikit lah gitu. Bilang aja memang nggak ada. Nggak tahu kelingsep atau bagaimana atau jatuh atau bagaimana.
Tapi kalau argumentasinya adalah, jawaban dari UGM adalah, atau siapapun yang perwakilan UGM mengatakan, ada ratusan skripsi UGM semacam itu. Halo. Ya. Dari Unasta yang tidak kenal. Lembar pengesahan penguji ada tanda tangan. Kok kalian sama saja jawaban kalian adalah merendahkan UGM, bahkan lebih rendah daripada universitas swasta yang baru lahir. Kan itu jawaban kalian. Ada banyak kok, ratusan. Mungkin itu yang disita oleh Dirtipidum, Bareskrim atau Polda. Ada banyak skripsi di UGM ratusan yang nggak ada tanda tangan penguji. Kok jadi kalian yang merendahkan marwah institusi UGM? Padahal kami meninggikan. Kenapa kami menganggap tinggi? Ya karena tidak mungkin UGM selonggar itu mengumpulkan skripsi tanpa ada tanda tangan penguji. Bagi dosen-dosen yang pernah menjadi penguji, ya seperti saya sudah ribuan lah pengujian skripsi. Ya, yang pertama didapatkan mahasiswa adalah tanda tangan penguji, baru dia ke pembimbing. Karena yang bertanggung jawab terhadap naskah akademik tersebut, yang paling bertanggung jawab adalah penguji. Makanya porsi persentase nilai dari penguji itu lebih besar daripada pembimbing skripsi. Ya, di situ aja mesti diajari, kan nggak mungkin Profesor Ova Emilia. Ya, terus registrasi sebagai mahasiswa. Tidak dalam penguasaan. Ya, inilah yang ditampilkan oleh Polda Metro Jaya Dirtipidum ya 22 Mei 2025 kemarin. Absensi perkuliahan, KRS, KHS, bukti bayar perkuliahan, buku wisuda tahun 1985. Iya, kalau terutama ini buku wisuda tahun 1985, tentu di sana ya harus ada keterangan, nggak mungkin sekilap itu UGM. Kalau ada bukti wisuda di lembaran yang ada Joko Widodonya, maka di situ akan dituliskan program sarjana muda, program sarjana. Tentu itu ada identitas itu, program magister, karena tahun segitu pun sudah ada program magister di UGM. Gitu loh. Maka harus ada identifikasi jenis program yang diikuti, gitu loh. Ya. Oke, begitu aja penjelasan saya ya. Jangan berharap, intinya begitu. Jangan berharap UGM bisa meyakinkan publik kalau kalian sendiri tidak bisa meyakinkan dosen-dosen UGM di dalam atau di internal UGM. Itu sia-sia. Ya, Profesor Ova Emilia, jangan anggap ini masalah sepele, karena bagi Anda itu sepele, karena mungkin Anda tersandera kasus 29 miliar, tapi bagi rakyat kebanyakan ini masalah serius. Oke, begitu Bang Refli, saya kembalikan. Iya, saudara sekalian, karena ada musik buat Mas Roy yang baru datang, jadi di press conference soal perkembangan ijazah yang tidak asli. Jadi ada 3 klaster tadi yang disebutkan. Soal klaster pertama adalah soal Mabes Polri. Klaster kedua soal menggali informasi dari UGM, kemungkinan dari KIP atau KPU. Nah, klaster ketiga bicara mengenai upaya ke DPR tadi, itu clustering yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Tapi kalau soal ijazah Gibran jangan disampaikan dulu Mas Roy. Nanti ada babak kedua, nanti Mas Roy respon sama Dr. Tifa bertiga, trio RRT untuk menguak 3 takdir. 3 menguak takdir. Silakan ditambahkan mengenai kalau fokus untuk UGM ini, UGM dan KPU atau KIP. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf, saya memang barusan saja bisa sampai di sini karena sebagaimana diketahui dalam berita yang sedang viral hari-hari ini, 2 hari terakhir ini Jakarta horor lalu lintasnya, terutama di kawasan Senayan. Saya terjebak 2 jam lebih, hampir 3 jam
keluar dari acara di Gelora Bung Karno, ya tepatnya di Jakarta Convention Center, karena ada launching bukunya Pak Andi Sahrandi dan juga ada Bang Eros Jarot tadi di sana. Keluar dari sana stack, ya akhirnya alhamdulillah saya bisa keluar jalan kecil dan kemudian tembus Sudirman, kemudian putar sampai Casablanca, muter lagi baru sampai sini. Tapi ada perkembangan menarik. Allah memang selalu memberi jalan. Ya, di tempat pameran buku, yang sebenarnya pameran buku itu jarang ketemu. Saya kebetulan ketemu dengan orang dari KIPDKI. Ya, Pak Lukman Hakim Arifin. Ya. Dan alhamdulillah beliau langsung, "Mas, nanti kita bantu data-data dari KIPDKI." Ya, jadi artinya ini alhamdulillah kita ketemu dan nanti dari KIPDKI yang suratnya ada, secara resmi ada, tapi secara personal nanti akan kita dorong. Ada hal lain yang sedikit menarik ya, Bang Refli dan juga Bang Pak Abdul Al-Katiri ya. Kemarin itu ada, ini saya kira karma mulai berlangsung ya. Kemarin ada acara yang diselenggarakan oleh Kagama Pusat di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI. Acaranya namanya Indonesia Merdeka AI ya gitu. Pembicaranya hebat-hebat. Ada Erlangga Hartarto, ada Nesar Patria, ada Ova Emilia, ada Wening. Auditorium isinya sekitar harusnya tuh jumlah kursinya tuh lebih dari 500 atau 600 bahkan mungkin bisa 700 orang. Alhamdulillah hanya berisi kurang lebih 80 orang. Kagama UGM menyelenggarakan acara besar seperti ini sepi. Ya, sepi acaranya. Ya. Dan yang paling menarik, kemarin ada salah satu sahabat kita kemudian ketemu ketemu Bu Rektor ya, Bu Ova Amelia, dan meskipun itu secara didadak ya Bang Rizwan, tapi Bu Ova diajak podcast oleh Michael Sinaga. Dia ya siap. Jadi kita tunggu nanti ya, kalau jadi podcast benar, kalau berani ya gitu, kita akan undang juga Bang Rizwan, saya gitu ya, untuk ngajak Bu Ova Emilia untuk podcast ya bersama. Nih saya nggak bohong ya, saya nggak omon-omon. Buktinya orang yang ada di dalam hadir kemarin tuh cuman segelintir ekor segini nih, ya gitu. Dari ruang yang sangat luas, isinya cuman nggak lebih dari 80 orang, ya. Padahal nih sedih saya, selaku anggota keagama saya melihat kayak gini, dan dulu pernah menjadi Dewan Pakar Keagama, melihat acara resmi kayak gini kok kasihan sekali Mas Refli. Jadi ini akibat dari itu tadi yang ceritakan Bang Resmon. Mulai ketidakpercayaan ya, internal UGM sendiri terhadap acaranya sendiri. Jadi kita tetap jalan teman-teman, dan kalau ada yang mengatakan tuh udah kehabisan akal untuk mengejar-ngejar ijazahnya Jowi, sama sekali enggak. Kita justru masuk ke syarat-syarat yang sangat-sangat telak sekarang ya, mulai muncul di Komisi Indonesia KPUD DKI, kemudian juga ke Komisi Informasi DKI dan juga ke tempat-tempat lain. Jadi insya Allah tunggu saja beberapa data-data krusial yang akan kita lakukan, meskipun kita sedang juga mencari, atau bukan mencari ya, sebenarnya kita sudah menemukan. Kemarin jawaban dari Pak Menteri melalui WA ke saya itu sebenarnya luar biasa bagus sekali ya gitu. Jadi cuman sebaiknya memang Bang Respon kita juga semuanya akan melakukan prosedur surat. Jadi surat resmi kita masukkan, terus kita tunggu karena Pak Menteri udah akan berjanji akan menerima kita juga. Ya gitu. Jadi kalau itu diterima bagus, untuk anaknya juga akan kita proses, tapi bapaknya juga tetap kita lakukan. Dan terima kasih sekali lagi semuanya untuk yang sudah membaca, membeli buku Jokowi White Paper. Saya kira itu aja dulu Bang Refli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, kita sudahi dulu ya klaster kedua, bicara mengenai penggalian informasi. Nah ini klaster terakhir, ada tambahan. KPU, silakan. Ada tambahan untuk klaster kedua nih. Terima kasih, kami lanjutkan. Memang belum disinggung soal KPU, bahwa 3 KPU kami mengajukan permintaan untuk ijazah dan data-data, yaitu KPU Surakarta, Jakarta, dan Pusat. Tetapi yang menjawab
pada kami tanggal 22 September adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKI. Yang mana di dalam ini suratnya ya. Ya, yang saya agak heran kemarin ketentuan KPU nomor 73125 itu kan dibatalkan. Tetapi di dalam surat menjawab kami itu menggunakan rujukan-rujukan yang digunakan di surat keputusan yang dibatalkan itu gitu loh. Tapi di sini tetap bertahan bahwa menyatakan bahwa data itu tetap data pribadi. Di ini menunjuk pasal 17 H khususnya, ya kan 17 ayat 1H itu yang mengatakan bahwa data-data itu adalah data tertutup ya, terbuka tanpa menyinggung pasal 18-nya. Lah ini kan menarik, makanya saya katakan masa KPU sebagai suatu lembaga yang tertinggi termasuk di negara ini dan dipercaya untuk menangani masalah pemilu dan sebagainya di Indonesia ini tidak paham membaca undang-undang, jadi parsial undang-undang di situ. Bahkan kemarin di dalam pencabutan atau pembatalan keputusan KPU yang nomor 731 itu dia hanya merujuk pada dapat dibuka asal mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Dia hanya menggunakan satu klausula itu. Padahal di dalam ketentuan pasal 18 ayat 2 itu ada dua ketentuan. Selain itu, dan itu adalah ketentuan alternatif, bukan iya, dengan kumulatif dari kemarin. Itu alternatif atau gitu di situ. Nah, di situ satu atas yang A itu atas persetujuan, yang B-nya menyatakan jika digunakan untuk jabatan publik itu harus dibuka. Itu tidak disinggung. Ada pada pasal 18 itu. Iya, tapi tidak di dalam pencabutan kemarin waktu di konvensi pers itu seolah-olah hanya satu itu aja persyaratannya. Nah, itu diantaranya. Kalau boleh saya bacakan sedikit ya, karena ini penting apa adanya jawaban dari KPU itu. Nah, di sini substansinya aja ya. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan pasal 17 huruf H Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan KPU nomor 22 tahun 2000 tentang pengelolaan data pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2024, dokumen pendaftaran calon berupa ijazah merupakan informasi publik yang dikecualikan karena kandungan informasi dalam ijazah tersebut merupakan rahasia pribadi yang berisi kegiatan satuan pendidikan formal dan informal seseorang. Itu memang disebutkan di 17H itu. Tapi di sini tidak menyinggung pasal 18-nya. Nah, kemudian dia juga merujuk ke peraturan KPU nomor 22 tahun 2023 itu bahkan itu menyebutkan dua hal itu. Yaitu khususnya pasal 17.6 itu menyebutkan dua hal itu, yaitu atas izin dan atas jika itu digunakan sebagai persyaratan jabatan publik. Saya bingung juga. Terus merujuk ke yang lain-lain, pada intinya prinsipnya jika bertentangan dengan undang-undang, keputusan KPU apapun juga, PKPU dan sebagainya itu batal demi hukum. Udah tidak bisa secara hierarkis perundang-undangan. Itu sudah, dan merujuk ke ini Mas Roy yang tertarik, dia merujuk ke Undang-Undang 27/2022 tentang pelindungan data pribadi. Ngaco sekali, perlindungan data pribadi itu lebih menekankan yang namanya data pribadi itu ada. Ya, dia merujuk ada pribadi khusus. Oke, mungkin Mas Roy karena termasuk penyusun mungkin bisa menjelaskan sedikit, boleh ya? Iya. Silakan. Tapi kita masih ada satu klaster lagi. Enggak apa-apa. Jadi ini dikit aja karena nyambung Bang Alkatiri. Jadi kalau merujuk soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, di situ harus tahu, dia harus paham yang mana data pribadi itu ada dua, pribadi khusus dan pribadi yang umum. Pribadi yang khusus itu misalnya adalah soal-soal biometrik, ya, kemudian data-data yang sifatnya penyakit
itu pribadi yang khusus ya. Tapi kalau pribadi umum itu misalnya adalah soal nama kecil ibu kandung, kemudian nomor induk keluarga, kemudian juga ya KTP di situ. Kemudian misalnya ada agama yang orang ingin agamanya disembunyikan. Nah itu nama lengkap, jenis kelamin, keluarga negara, agama dan lain sebagainya. Jadi ada yang khusus, ada yang umum. Ijazah sama sekali tidak termasuk di situ. Saya termasuk yang menyusun itu dan itu ada di naskah akademiknya. Saya kira jelas banget Pak Al-Katiri. Monggo. Oke, saya tambahkan. Jadi intinya saya heran juga bagaimana dia merujuk ke undang-undang yang mana tidak membahas soal ijazah. Ini kan menarik. Oleh sebab itu ya ini surat ini kami akan respon, tetapi kami menunggu untuk dari KPU pusat. Karena ini baru KPU daerah, ya dugaan kami ini test the water. Ingin tahu jawaban kita seperti apa. Jadi kami tidak akan merespon surat dari ini sebelum kami mendapatkan jawaban resmi dari KPU pusat. Pak Ismar mungkin ada tambahan dikit. Ya. Baik, saya tambahkan sedikit tentang bagaimana perjalanan kasus kita, khususnya klaster masuk mengenai GUM dan KPU ya. Bagaimana tanggapan mereka terhadap surat kita? Ternyata terlihat sangat jelas adanya ketidakkonsistenan di antara mereka tentang jawaban-jawaban mereka terhadap permasalahan penjelasan terhadap ijazah ini. Ya baik maupun dari pihak UGM dalam hal ini diwakili oleh rektor, sangat jelas ya harusnya pihak penyidik sebagai aparatur negara yang ditunjuk untuk menangani persoalan seperti ini, yang sebagaimana kita sudah sama-sama berpengalaman menangani kasus, harusnya ketika ada laporan masuk kemudian penyidik itu hal utama bagi dia itu adalah mencurigai seseorang yang dilaporkan. Ya, bukannya menjadi pembelanya gitu. Ya, sebagaimana jelas bahwa kalau kita runut dari awal, melihat mungkin bisa direkonstruksi secara psikologis bagaimana terlapor tersebut. Oh, ternyata dia adalah sering melakukan kebohongan-kebohongan. Itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Jelas. Kemudian orang-orangnya ketika menyampaikan suatu pendapat sangat jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak bebas menyampaikan pendapatnya. Ya, ada beberapa hal terindikasi bahwa mereka ada tersandera, baik masalah kasus maupun dia diangkat oleh presiden karena undang-undangnya udah dirubah gitu loh. Ya, demikian pula apa yang terjadi kita dengar tadi dari teman-teman dari KPU yang sangat-sangat tidak konsisten. Jelas-jelas bahwa adanya penyelundupan hukum dari mereka, sangat mengetahui, anak kecil pun mungkin yang sedikit bisa membaca selama ini sudah tahu bahwa seorang presiden atau pejabat negara itu harus rela siap untuk terbuka untuk apapun mengenai terhadap dirinya, termasuk masalah ijazahnya. Siapa yang mau dipimpin oleh seorang presiden yang tidak jelas ijazahnya, apalagi kalau sudah kuat dugaan. Ya, maka itu akan terulang kembali. Karena apa? Dia merasa bebas. Mau melakukan kejahatan tidak terdeteksi dan dilindungi oleh orang-orang selama ini, akhirnya kan kuat dugaan bahwa diikuti oleh orang lain dan itu orang dekatnya juga. Nanti kita itu akan bahas tersendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh baik teman-teman dari UGM, terutama teman-teman dari KPU yang kelihatan sekali melakukan suatu tindakan-tindakan yang jelas, melakukan kebohongan publik maupun melakukan penyelundupan hukum. Dia tahu bahwa ada persoalan seperti ini adalah bertentangan dengan hukum yang sebenarnya. Dan itu dia memiliki kewenangan untuk membuka hal itu, kemudian tidak melakukannya. Nah, hal-hal ini kita juga akan melakukan tindakan langkah-langkah hukum. Yang ini kita sudah bersurat ini, ya sudah dijawab oleh mereka, sudah menjadi suatu bukti awal bahwa mereka melakukan suatu tindakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Maka untuk masalah ini kita akan mungkin menindaklanjutinya ke KIP ya, untuk dilakukan persidangan, ya pelaporan terhadap mereka. Kemudian untuk persoalan ini pidananya kita sesegera mungkin ya meminta kepada para aparatur negara untuk betul-betul menegakkan hukum. Kalau memang masih ada indikasi bahwa penyidik tidak berani,
Kita minta kepada Bapak Presiden untuk membentuk tim TGPF untuk khusus masalah ijazah ini, karena ini sangat berdampak buruk buat bangsa Indonesia, sangat merugikan buat kita semua. Ya, jadi kita dari tim hukum, insya Allah tidak akan pernah gentar untuk sampai kapanpun kita akan meminta untuk penegakan hukum terhadap kasus ini. Demikian dari saya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Langsung. Iya, sobat sekalian, dan langkah update, ada juga Dr. Tifa Channel, ada juga Baliga Academy. Tinggal satu klaster, tapi kalau memang tidak ada, saya mau minta Dr. Tifa wrap up sekaligus menyinggung klaster terakhir soal DPR dan kemudian upaya ke fraksi-fraksi yang kelihatannya for the time being belum berhasil kayaknya. Oke, silakan Dr. Tifa, dan nanti jangan kemana saudara sekalian ya, nanti setelah maghrib kita akan press conference khusus ijazah Gibran by the Three Musketeers. Ya kan? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan wrap up apa yang tadi sudah kami semua sampaikan. Pertama adalah dari sisi hukum, kita akan terus ya bersama dengan tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan dan tim kami, kuasa hukum kami, maka kita akan terus mengejar persoalan kejanggalan-kejanggalan dari hasil gelar perkara khusus. Kita akan terus kejar, dan ini sudah dinotis oleh Irwasum, sehingga kita berbesar hati untuk ini nanti akan menjadi sebuah masalah. Dan kami juga sudah melakukan pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan permohonan izin untuk membuka dokumen, dari mana itu semua juga sudah sesuai dengan undang-undang. Dan kemudian juga kami akan terus membuka dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh pihak UGM, ya, karena ini juga sekali lagi ketika kami bersurat, kemudian kami mendapatkan jawaban surat, justru malah menambah lagi kejanggalan-kejanggalan. Dan perlu saya tambahkan ya, pada saat kami ke Jogja dengan Mas Roy dan beberapa tim kuasa hukum kami, tidak saja kami mendapatkan dukungan dari Civitas Akademika di UGM level internal, kami juga mendapatkan dukungan yang luas sekali dari mahasiswa-mahasiswa. Dan kami yang sangat kami bahagia adalah kami bertemu dengan simpul-simpul para alumni UGM di luar dari keluarga alumni Gajah Mada atau Kagama, di mana mereka hadir pada acara bedah buku bersama dengan kami, dan kemudian mereka juga lanjut diskusi dengan kami sampai jauh malam. Mereka itu ada yang merupakan simpul keluarga alumni UGM, kemudian rel agama, kemudian keluarga alumni magister dan doktor UGM, dan mereka menyatakan bahwa sesungguhnya saat ini sebagian besar dari Civitas Akademika dan sebagian besar dari alumni UGM sama dengan keyakinan kami. Mereka mempercayai hasil penelitian kami bahwa Jokowi's dokumen itu adalah fake. Ya, jadi itu. Dan mereka juga menyatakan bahwa kami diminta untuk terus berbesar hati karena yang saat ini masih melindungi soal kepalsuan dari dokumen itu hanyalah oknum UGM, pihak internal UGM yang tidak mewakili dari seluruh Civitas Akademika. Dan yang terakhir adalah bagaimana kami mengadvokasi persoalan ini kepada wakil rakyat, yaitu kepada Komisi 1, Komisi 3, dan Komisi 10, serta beberapa fraksi. Kami masih sangat berpengharapan positif ya, karena pada saat kami berkunjung, beraudiensi, dan mengirim surat kepada alamat-alamat tersebut, kami diterima dengan baik. Bahkan khusus untuk Komisi 3, kami bahkan berdiskusi di ruang VIP ya, dan diterima oleh para staf ahli. Jadi insya Allah mudah-mudahan juga nanti Ketua Komisi 3 yang selama ini kelihatan skeptikal atau kelihatan mendegradasi kepentingan dari pembongkaran dari ijazah Jokowi ini akan terbuka. Dan mudah-mudahan juga nanti kami mengharapkan semua anggota DPR, wakil rakyat, 575 wakil rakyat akan menerima bingkisan berupa buku Jokowi's White Paper. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh ya, baik. Ada tambahan saja.
ya. Ini nanti tinggal kami tindak lanjuti. Alhamdulillah hari Kamis yang lalu saya secara pribadi ketemu langsung dengan Ketua Komisi 10 ya, Bu Heviati ya, meskipun itu tidak langsung, tapi ketika ketemu di serah terima Menteri Pemuda dan Olahraga, beliau langsung yang nyapa, Mas, suratnya nanti kita bahas ya. Ya, berarti kan sudah ada janji. Ya, kita tunggu ya Ketua Komisi 10 untuk segera menindaklanjuti. Kalau perlu kita ingatkan lagi, saya memang selalu melakukan komunikasi-komunikasi untuk membantu. Jadi resmi ada, personalnya pasti ada karena kita butuh etika dan unggah-ungguh ya. Kayak kemarin dengan Pak Menteri Dikjasmen saya juga lakukan kontak langsung, ini dengan Ketua Komisi 10 kontak langsung, tadi dengan KIP DKI juga ketemu kontak langsung. Jadi ya moga-moga semua itu akan berjalan dan dengan doa dari seluruh rakyat Indonesia yang bersamai kita. Terima kasih, itu tambahannya. Ada lagi? Oke. Ya, kawan-kawan semua di channel RH, di channel Dr. Tifa, Langkah Update, kemudian Balegi Academy dan lain sebagainya. Itu tadi press conference mengenai perkembangan soal ijazah ya. Tadi sudah dikatakan walaupun secara akademik selesai dengan terbitnya Jokowi's White Paper, tetapi tentu ada kasus-kasus, ada proses yang memang belum selesai. Terlebih adalah kepastian hukum bahwa ijazah itu memang benar-benar asli atau tidak asli kan. Kita punya hasil akademik yang mengatakan tidak asli, tetapi kita tunggulah nanti bagaimana putusan hukum selanjutnya. Jangan lupa saudara sekalian, setelah maghrib nanti sekitar pukul 18.30 ya, Dr. Tifa, Mas Roy dan Rizwan Sianipar akan press conference terkait dengan ijazah. Kalau ini tidak hanya ijazah, riwayat pendidikan, jauh lebih banyak riwayat pendidikan wakil presiden kita. Dan ini isu yang juga harus diselesaikan secara akademik juga, secara ilmiah, karena ini fakta tidak hanya opini ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.